Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Apriliana Puspitasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. A. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari, tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya, namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tak bisa membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama yaitu akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup di dalam praktek kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik atau ideal. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah.
Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Selain karena pribadi, ia dengan akhlaknya yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mendapat rahmat. B. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada dua tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan dakwah secara terang-terangan kepada halayak ramai. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau diam-diam, agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabat. Rumah Rasulullah SAW dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah SAW secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu dari menyembah berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat dan pribadinya yang sangat terpercaya dan terjaga dari hal-hal tercela. Tanpa ragu para pengikutnya, baik dari kalangan keluarga maupun para sahabat, menyatakan ketauhidan dan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut keseruannya. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Safa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Ia lalu berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengaman musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang." Seiring dengan itu, turun pula wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah SAW melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik." Berdasarkan ayat-ayat di atas, Rasulullah SAW yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Dengan dukungan istrinya Siti Khadijah, paman yang sengaja membelanya yaitu Abu Thalib, serta para sahabat dan pengikutnya yang sengaja, ditambah pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai. Dimulailah dakwah suci ini
pertama-tama dakwah dilakukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya dan penduduk kota Mekah yang saat itu penyembahan berhala begitu kuat. C. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam penyebaran ajaran Islam dapat dihentikan. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai mengajak berdialog dengan beriming-imingi berbagai bantuan hingga kekerasan yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat serta pengikut ajarannya. Puncak dari kejengkelan mereka adalah dengan cara memboikot Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Ada beberapa alasan mengapa kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Di antaranya, yang pertama yaitu kesombongan dan keangkuhan. Yang kedua yaitu fanaisme buta terhadap leluhur. Yang ketiga yaitu eksistensi dan persaingan kekuasaan. D. Contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Yang pertama, suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Safa. Ia mencerca dan menghina, tapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah, paman Rasulullah SAW, marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memukulnya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencerca dia, Rasulullah SAW. Padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'im melihat Rasulullah SAW bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang yang datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah SAW bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Yang keempat, Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang dari Yasrib, kemudian mereka memeluk Islam. Perjanjian Aqobah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Muhammad. Yasrib merupakan kota yang dihuni oleh orang Yahudi dan Arab dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini selalu berperang merebut kekuasaan. Hubungan Aus dan Khazraj dengan Yahudi membuat mereka memiliki pengetahuan tentang agama Samawi.
Setelah masyarakat Yatsrib menyatakan ikrar mereka, Nabi berkata kepada mereka, "Pilihkan buat saya 12 orang pemimpin dari kalangan kalian yang menjadi penanggung jawab masyarakatnya." Mereka memilih 9 orang dari Kharaj dan 3 orang dari Aus. Kepada 12 orang itu, Nabi mengatakan, "Kalian adalah penanggung jawab mereka. Kalian seperti pertanggungjawaban pengikut-pengikut Isa bin Maryam. Terhadap masyarakat sayalah yang bertanggung jawab." Setelah ikrar selesai, tiba-tiba terdengar teriakan yang ditujukan kepada kaum Quraisy. "Muhammad dan orang-orang murtad itu sudah berkumpul akan memerangi kamu." Semua kaget dan terdiam. Tiba-tiba Abbas bin Ubadah, salah seorang peserta ikrar, berkata kepada Nabi, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Anda berdasarkan kebenaran, jika Nabi mengizinkan, besok penduduk Mina akan kami habisi dengan pedang kami." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kita tidak diperintahkan untuk itu. Kembalilah ke kemah kalian." Keesokan hariannya, mereka bangun pagi-pagi sekali dan segera bergegas pulang ke Yatsrib. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama yaitu hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abisinia. Para sahabat pergi ke Abisinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara bersembunyi-sembunyi, dan sesampai di sana mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi atau sebutan untuk Raja Abisinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun, mereka kembali mendapat siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abisinia, tahun ke-5 dari kenabian atau tahun ke-615 Masehi. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ke Abisinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Peristiwa ikrar Aqobah yang kedua ini diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sejak itu, tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yatsrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Akhirnya, Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yatsrib. Sesampai di Kuba, 5 km dari Yatsrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi memasuki Yatsrib, ia dielus-eluskan oleh penduduk kota itu dan menyambut kedatangannya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yatsrib diganti dengan Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwarah atau kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, di antaranya yang pertama memiliki sikap tangguh dalam upaya
meraih kesuksesan. Diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Lihatlah pula bagaimana orang-orang yang sukses meraih cita-citanya. Mereka bersusah payah, berusaha terus-menerus tanpa mengenal lelah, sehingga mereka menjadi orang yang berhasil dalam cita-citanya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada pula kesuksesan tanpa kerja keras dan tangguh pantang menyerah. Ketangguhan datang dengan sendirinya. Ia memerlukan pembelajaran dan latihan secara terus-menerus. Ketangguhan juga harus didukung oleh kesehatan fisik dan pemahaman yang benar. Kedua-duanya harus berjalan beriringan dan saling mendukung. Kekuatan fisik dibarengi dengan pemahaman yang benar akan melahirkan manfaat yang besar. Demikian pula sebaliknya, sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di antaranya, yang A. Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Yang B. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Yang C. Melakukan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengalaman sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang D. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Yang E. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Yang kedua yaitu memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Selain mereka berjuang dengan tangguh dan pantang menyerah, mereka merela-rela mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan bangsa ini. Pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggal, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan berbangsa dan beragama. Oleh karena itu, janganlah pernah merasa pernah berjuang tanpa memberi pengorbanan yang berarti. Berikut perilaku yang mencerminkan jiwa berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Hal ini penting mengingat waktu yang kita miliki sangatlah terbatas. Jika waktu yang kita gunakan lebih banyak untuk kegiatan yang percuma, siap-siaplah untuk menyesal karena waktu yang telah lewat tidak akan kembali lagi. Misalkan, karena kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, sementara kamu ingin lulus dengan nilai tinggi. Kamu akan menyesal karena mendapatkan nilai yang rendah dan harus mengulangi lagi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kepentingan bersama di atas segala-galanya, itulah kalimat yang sering diungkapkan oleh kebanyakan manusia. Akan tetapi, kenyataan belum tentu demikian. Kebanyakan manusia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang banyak. Sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak boleh termasuk ke dalam golongan orang yang demikian. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana ketika ia hendak berbuka puasa dengan sepotong roti, sementara ada orang yang datang untuk meminta roti tersebut karena sangat kelaparan, dan Rasul memberikan roti tersebut kepada orang itu. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang dapat kita lakukan dalam hal ini, misalnya ngantri saat berada di tempat umum seperti di bank, loket pembayaran, berkendara di lampu lalu lintas ketika warna merah menyala, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dalam harta kita terdapat sebagian hak orang lain yang membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa bersedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun, bahkan ia akan mendatangkan harta yang lebih banyak lagi. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.